Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan TRA, NPM 2019 43500 143, kelas R5B. Dan di video ini saya akan berbagi tips bagaimana cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Berikut penjelasannya. Sebagai makhluk sosial, manusia memang membutuhkan keberadaan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan interaksi, tentu harus ada komunikasi dua arah yang saling memahami. Melakukan komunikasi yang tepat dan bisa dimengerti orang lain merupakan salah satu cara berinteraksi yang benar. Dari mulai komunikasi di rumah dengan sesama anggota keluarga, dengan teman, dan bahkan dengan rekan kerja. Dengan memiliki keterampilan komunikasi yang memadai, maka pekerjaan Anda pun bisa terbantu. Lalu bagaimana cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi? Berikut adalah tips untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Pertama, perhatikan artikulasi. Satu poin penting yang tak bisa dilewatkan dalam berkomunikasi adalah berbicara dengan jelas. Artikulasi dari setiap kata yang Anda ucapkan harus jelas terdengar oleh lawan bicara. Jangan sampai mereka hanya mendengar gumaman saja yang pasti tidak akan dimengerti maksudnya. Jika Anda merasa sering berbicara seperti itu, mulai saat ini rajinlah berlatih mengucapkan kata-kata secara jelas dan tegas. Anda bisa berlatih dengan mengucapkan A, I, U, E, O dengan bentuk bibir dan suara yang benar. Bisa juga dengan merekam setiap pembicaraan yang Anda lakukan. Kemudian dengarkan lagi di waktu senggang. Perhatikan kata-kata apa saja yang sering terucap dengan tidak jelas saat Anda berbicara. Kedua, lakukan kontak mata. Cara berikutnya untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi adalah selalu menjaga kontak mata saat berbicara dengan orang lain ataupun ketika Anda melakukan presentasi. Tentu saja kontak mata ini dilakukan secara wajar. Tidak perlu sampai melotot atau justru memicingkan mata. Kirimkan sinyal positif saat Anda melakukan kontak mata di awal pembicaraan. Mulai dengan tersenyum saat Anda akan berbicara dengan orang lain, sehingga mereka akan merasa nyaman dan mau menjadi berbicara dengan Anda. Percaya atau tidak, dengan melakukan kontak mata yang positif, orang lain akan mempercayai kata-kata Anda. Sehingga setiap kalimat yang Anda ucapkan pun akan terdengar lebih meyakinkan di hadapan orang lain. Ketiga, lakukan penyelarasan. Berkomunikasi yang cerdas adalah selalu bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungan atau orang-orang yang menjadi lawan bicara. Anda tidak bisa menyamakan setiap gaya berbicara kepada setiap orang yang Anda temui. Berbicara kepada atasan pasti akan berbeda dengan berbicara kepada bawahan. Begitu pula ketika berbicara kepada orang tua, pasti akan berbeda dengan cara berbicara kepada anak-anak. Untuk itulah, Anda dituntut untuk melakukan penyelarasan setiap kali melakukan komunikasi. Dengan melakukan penyelarasan, maka Anda akan terbantu untuk menyampaikan apa yang Anda inginkan. Karena lawan bicara Anda akan lebih mudah memahami setiap kalimat yang Anda ucapkan. Keempat, ekspresikan bahasa tubuh. Jika Anda sering menonton berita di televisi, pasti akan selalu melihat mimik dan ekspresi dari pembawa acara yang selalu menyesuaikan dengan berita yang dia kabarkan. Itu merupakan cara mereka untuk memudahkan penonton televisi memahami isi berita dengan lebih baik. Ekspresi wajah merupakan bagian dari bahasa tubuh yang sering digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Karena itu, latihlah menggunakan bahasa tubuh dengan baik untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi Anda. Tak hanya ekspresi, tapi juga gerakan tangan dan postur tubuh harus ikut dilakukan saat berkomunikasi. Pastikan Anda melakukan bahasa tubuh yang benar dan sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Perbedaan bahasa tubuh dengan kalimat yang muncul hanya akan membuat orang lain menjadi bingung. Kelima, atur intonasi suara. Berbicara dengan suara yang monoton hanya akan membuat orang lain cepat merasa bosan.
Karena itu, pengaturan intonasi suara saat berbicara juga menjadi cara yang cukup efektif agar orang lain mengerti yang Anda bicarakan. Lakukan variasi intonasi suara dalam sebuah pembicaraan. Sesuaikan juga dengan kalimat yang tengah Anda ucapkan, sehingga orang lain pun akan lebih mudah untuk memahami isi pembicaraan Anda. Anda harus tahu kapan berbicara dengan nada rendah dan kapan harus sedikit menambah nada tinggi. Tentu saja hal ini bisa didapat melalui latihan dan jam terbang yang semakin tinggi. Keenam, kontrol emosi. Saat Anda berbicara tentang sesuatu yang membangkitkan rasa emosional di dalam diri, jangan ikut larut di dalamnya. Tetap atur emosi Anda berada dalam kondisi stabil. Mengapa? Karena saat emosi Anda ikut larut dalam pembicaraan, maka kalimat yang Anda ucapkan akan cenderung tidak jelas terdengar. Bukan berarti Anda tidak boleh memasukkan unsur perasaan di dalam pembicaraan. Boleh-boleh saja. Tetapi Anda harus bisa mengontrolnya dengan baik. Jangan sampai emosi yang mengendalikan pembicaraan Anda. Jika itu yang terjadi, dapat dipastikan Anda sudah gagal dalam berkomunikasi. Ketujuh, beri kesempatan orang lain berbicara. Untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, Anda harus belajar untuk tidak mendominasi setiap kali berbicara. Karena sebuah komunikasi umumnya dilakukan dua arah. Jika hanya monolog, maka Anda tidak perlu orang lain dalam berkomunikasi. Jadi, selalu beri kesempatan orang lain untuk berbicara. Biarkan mereka mengeluarkan pendapatnya dengan leluasa, sehingga terjalin sebuah komunikasi dua arah yang positif di antara Anda dengan lawan bicara. Memberi kesempatan orang lain berbicara berarti Anda telah memberi kontribusi yang seimbang dalam berkomunikasi tersebut. Melakukan dominasi pembicaraan hanya akan membuat orang lain tidak nyaman dan malas berkomunikasi dengan Anda. Mungkin cara meningkatkan keterampilan berkomunikasi tersebut tak akan bisa diperoleh begitu saja dalam waktu singkat. Harus melalui proses belajar dan latihan secara berkelanjutan. Ketika Anda sudah mencapai tahap mahir, maka setiap kalimat yang Anda ucapkan pun akan langsung dimengerti orang lain. Saat itulah Anda sudah mampu melakukan komunikasi yang efektif. Dan mungkin sekian video tips dan penjelasan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.